Malam telah turun dengan pelan di Desa Gombel, sebuah desa yang sudah berdiri puluhan tahun di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Udara di desa ini selalu sejuk, bahkan cenderung dingin ketika malam mulai merayap. Kabut tipis seperti selendang lembut turun perlahan dari perbukitan, menyelimuti atap-atap rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu jati tua. Di balik jendela rumah-rumah mungil yang berjajar rapat, terdengar suara para ibu memanggil anak-anaknya untuk segera pulang. Di sudut kampung, suara kentongan sayup-sayup terdengar, mengiringi malam yang terasa semakin mencekam. Di desa ini, malam bukan sekadar pertanda waktu untuk beristirahat, tetapi juga batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Sejak kecil, anak-anak sudah didongengkan tentang sosok gombel wanita dengan rambut panjang, mata merah menyala, dan suara tawa melengking yang konon muncul di malam-malam sunyi. Jangan main di luar setelah maghrib, nanti diculik wewe Gomben, begitu ancaman yang hampir setiap malam didengar Ayu dan teman-teman sebayanya. Kisah tentang wewe gombel bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Setiap generasi memiliki versi ceritanya sendiri, dengan detail-detail yang makin mencekam. Ada yang bilang, wewe gombel adalah arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya karena difitnah warga kampung sendiri. Dendam dan kesedihan membuat rohnya tak tenang. Ia menunggu di batas hutan, menjemput anak-anak yang merasa tak disayangi, yang sering diabaikan, atau bahkan dibenci oleh keluarganya sendiri. Dalam kepercayaan warga Gombel, anak-anak yang diculik wewe gombel tidak sepenuhnya disakiti mereka. Diberi kasih sayang yang tidak mereka dapatkan di rumah. Namun, tak sedikit juga yang percaya, anak-anak itu akan hilang untuk selamanya, tak pernah bisa kembali. Ayu sudah hafal betul cerita-cerita itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu melihat ibunya mengunci pintu lebih awal, menaburkan garam di depan pintu, dan menyalakan dupa kecil yang aromanya menusuk hidung. Konon, asap dupa bisa menghalangi roh jahat masuk ke dalam rumah. Kadang, Ayu bertanya-tanya, apakah semua ini hanya mitos yang dibuat agar anak-anak nurut, atau ada kebenaran yang tak mampu dijelaskan logika manusia. Namun, malam itu berbeda. Suasana di kampung terasa lebih gelisar dari siang hari. Burung gagak berputar-putar di atas pohon beringin tua yang ada di tengah desa, pohon yang konon jadi gerbang ke dunia makhluk halus. Langit tampak lebih kelabu dari biasanya, awan gelap menutup matahari, membuat Sur tiba lebih cepat. Warga kampung tampak saling berbisik. Seorang bocah lelaki, anak Pak Raji, belum juga pulang setelah pamit main layangan sejak siang. Ibu bocah itu mondar-mandir di depan rumah. Wajahnya cemas dan berkali-kali melirik ke arah hutan saat matahari benar-benar tenggelam. Suara kentongan dibunyikan 3 kali tanda darurat. Warga berbondong-bondong berkumpul di balai desa. Pak Darto, kepala dusun yang dikenal tegas tapi bijaksana, berdiri di depan warga, berusaha menenangkan kerumunan yang mulai gaduh. Tenang, jangan panik. Kita cari bersama-sama. Anak Pak Rajin mungkin tersesat, nanti juga kembali. Tapi ucapan Pak Darto tak banyak membantu. Kegelisahan warga bertambah ketika salah seorang anak kecil mengaku melihat sosok perempuan tinggi, berbaju putih melambai dari balik pohon beringin. Ibu Aye, yang biasanya pendiam dan jarang keluar rumah, malam itu ikut membantu mencari. Ia memeluk Ayu erat sebelum berangkat. Jangan keluar, apapun yang terjadi tunggu ibu di rumah. Ada getar aneh di suara ibunya. Malam semakin larut, namun anak Pak Raje tak kunjung ditemukan. Warga semakin yakin bahwa ini bukan sekadar anak hilang biasa. Beberapa orang tua mulai menyalakan dupa dan menabur garam di depan rumah mereka masing-masing. Di langit, petir menyambar, menambah mencekam suasana. Sementara itu, di kamar sempitnya, Ayu tak bisa tidur. Ia mendengar suara bisikan dari arah jendela, lirih dan berulang-ulang. Ayu, Ayu. Ia menahan napas, berusaha meyakinkan diri itu hanya angin. Tapi bisikan itu makin jelas, disusul suara tawa perempuan yang panjang, menggema di antara suara hujan yang turun deras. Ayu menggigil di balik selimut. Dalam hatinya, ia berharap ibunya segera pulang, membawa kabar baik. Namun, firasat Ayu, malam itu buruk, malam yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Kehidupan sehari-hari Ayu dan keluarga pagi di Desa Gombel selalu datang dengan suara burung-burung kecil yang bernyanyi di ranting pohon randu dan ketukan sepatu kayu para ibu yang menuju sawan atau pasar. Di antara suara ayam berkokok dan hembusan angin sejuk, Ayu sudah terbiasa bangun sebelum matahari muncul di ufuk timur. Sebagai anak satu-satunya,
Ayu sudah paham tanggung jawabnya membantu ibu setelah kepergian ayahnya. Setiap hari, ia mengambil air dari sumur tua di belakang rumah, menyapu halaman, dan menyiapkan perlengkapan ibunya berjualan jamu. Rumah mereka sederhana, berdinding bambu, dan beratap genteng tua yang sebagian sudah ditambal di pojok ruang tengah. Ada foto almarhum ayah yang selalu diberi bunga melati segar setiap Jumat pagi. Kadang, Ayu duduk memandang foto itu, lama-lama, mengenang cerita-cerita masa kecil yang kini hanya tersisa dalam kenangan. Ibu Ayu, Bu Warsi, adalah wanita pekerja, keras yang punya semangat baja. Ia dikenal sabar, walau belakangan sikapnya pada Ayu jadi lebih tegas dan seringkali keras. Semua dilakukan karena ia takut kehilangan lagi. Seperti dulu saat kehilangan suami, Bu Warsi bangun sebelum fajar, menyiapkan racikan jamu dari jahe, kunyit, temulawak, dan rempah lain yang dibeli di pasar. Aroma rempah selalu memenuhi rumah, membuat Ayu rindu masa kecil ketika ayah masih hidup dan keluarga mereka terasa lengkap. Hari-hari Ayu tak jauh berbeda dari remaja kampung lainnya. Pagi hingga siang ia sekolah di SMP negeri yang letaknya 3 kilometer dari rumah. Jalan kaki bersama Rendi dan beberapa teman lain, mereka melewati pematang sawah, menyeberangi sungai kecil, lalu melewati hutan bambu yang di siang hari tampak biasa saja. Namun berubah mencekam begitu senja tiba. Rendi adalah teman setia Ayu sejak kecil. Ia anak bungsu dari keluarga Pak Soler, tukang kayu kampung. Rendi suka membaca, kadang iseng mengarang cerita-cerita misteri, dan paling jago soal teka-teki. Di antara teman-temannya, hanya Rendi yang berani bercanda soal hantu, walau hatinya juga sering berdebar kalau benar-benar gelap. Setiap pulang sekolah, Ayu langsung membantu ibunya berjualan jamu keliling kampung. Mereka mengayuh sepeda tua, membawa botol-botol kaca berisi jamu kunir asem, beras kencur, dan uyup-uyup. Ayu juga belajar membuat jamu, memotong-motong bahan, dan kadang membantu mengantarkan pesanan ke rumah-rumah pelanggan tetap. Semua dilakukan dengan tabat, meski kadang hatinya ingin lebih bebas seperti teman-teman lain yang bisa bermain hingga sore. Namun, sejak kejadian anak Pak Raji yang hilang, suasana kampung berubah drastis. Para orang tua semakin ketat menjaga anak-anak mereka. Waktu bermain dipangkas, dan semua anak wajib sudah di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Bahkan di sekolah, guru-guru mengingatkan murid-murid untuk tidak pulang terlambat. Di rumah, Bu Warsi makin cerewet, selalu mengecek keberadaan Ayu, bahkan sering menelponnya jika Ayu telat pulang. Di antara aturan ketat itu, Ayu mulai merasa terkekang. Ia rindu masa-masa bebas bermain di sungai atau menari-nari di bawah pohon mangga bersama teman-teman. Namun, ia paham, ketakutan ibunya bukan tanpa sebab. Setiap malam, Ayu melihat ibunya duduk diam di pojok ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela, seolah-olah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Hubungan Ayu dan ibunya makin sering diwarnai cekcok. Bu Warsi jadi gampang marah, bahkan untuk hal-hal kecil seperti piring pecah atau sapu yang lupa dikembalikan ke tempatnya. Kadang Ayu membalas, merasa ibunya terlalu mengekang. Namun, setiap habis bertengkar, Ayu selalu menyesal, karena tahu di balik kemarahan itu, ada rasa takut kehilangan yang begitu dalam. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, suasana kampung makin mencekam. Lampu-lampu minyak dinyalakan lebih awal, suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan angin berhembus dingin melewati celah-celah dinding bambu. Kadang Ayu terbangun tengah malam, mendengar suara bisikan dari luar jendela. Suara lirih seperti suara perempuan memanggil-manggil nama anak-anak. Ayu hanya bisa berdoa dalam hati, berharap semua hanya mimpi. Suatu malam, saat Ayu sedang mengerjakan PR di dapur, ibunya tiba-tiba duduk di depannya. Mata Bu Warsi tampak lelah. Suaranya pelan namun tegas, "Ayu, kamu dengarkan ibu baik-baik. Jangan pernah keluar malam, apalagi ke hutan. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ke ibu. Jangan diam-diam." Ayu mengangguk, walau dalam hati ada sedikit rasa kesal. Ia merasa diperlakukan seperti anak kecil, padahal sebentar lagi lulus SMP. Tapi malam itu, firasat aneh mulai menyusup ke dalam hati Ayu. Ada sesuatu yang tak biasa. Di luar, suara kentongan kembali terdengar, disusul teriakan warga yang panik. Seseorang berlari ke arah rumah mereka, mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Bu Warsi, Ayu, tolong keluar. Ada anak hilang lagi." Ayu dan ibunya segera keluar. Di depan rumah, sudah berkumpul beberapa warga. Wajah mereka tegang dan cemas. Rendi ikut berdiri di antara kerumunan,
matanya merah seperti habis menangis. Ternyata adiknya Rendi yang masih kelas 1 SD belum pulang sejak sore. Semua orang langsung bergerak, menyalakan senter, membawa kentongan dan obor, menyusuri setiap sudut kampung, memanggil-manggil nama adik Rendi. Namun, hingga larut malam, tak ada jejak sama sekali. Hanya suara angin dan tawa lirih yang terdengar dari arah pohon beringin tua. Ketika semua warga berkumpul di balai desa, suasana jadi kacau, beberapa orang menangis. Ada yang saling menuduh, bahkan Pak Darto yang biasanya tegas mulai kehilangan kata-kata. Di sudut balai desa, seorang nenek tua berbisik pelan, "Ini ulah Woi Gombel, kalau tak segera diobati, makin banyak anak yang hilang. Ayo pulang ke rumah." Dengan perasaan campur aduk, ia melihat ibunya berdoa lama di musola. Air mata mengalir di pipinya. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memandang langit-langit kamar, mendengarkan suara malam yang terasa semakin mencekam. Ia tahu hidupnya akan berubah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatnya berkata, malam-malam di desa Gombel tak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian hilangnya adik Rendi, suasana desa Gombel berubah drastis. Warga yang biasanya ramah dan terbuka kini jadi saling curiga, mudah tersinggung, dan selalu merasa cemas. Anak-anak dilarang main keluar, bahkan di siang hari. Para ibu berkumpul setiap sore, saling bertukar kabar sambil menebar garam di depan rumah mereka. Setiap malam, suara kentongan jadi teman akrab, mengusir keheningan yang terlalu mencekam. Ayu merasa hidupnya jadi penuh tekanan. Setiap gerak-geriknya diawasi. Bahkan untuk pergi ke sekolah pun ibunya menunggu di depan pagar sampai Ayu menghilang di tikungan jalan. Ia tahu ibunya sangat khawatir, tapi kadang rasa sesak membuat Ayu ingin memberontak. Rendi juga berubah. Ia yang biasanya suka bercanda, kini jadi pendiam dan mudah marah. Ia bahkan sering menolak ajakan Ayu untuk mengerjakan PR bersama. Hari-hari berlalu dalam ketegangan, tak ada tanda-tanda adik Rendi atau anak-anak yang hilang lainnya ditemukan. Beberapa warga berinisiatif memanggil dukun kampung, Pak Samin, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam Jumat berikutnya, Pak Samin mengadakan ritual kecil di bawah pohon beringin. Ia membawa dupa, bunga 7 rupa, dan kendi air yang diisi dari 7 sumur berbeda. Warga berdiri melingkar, menyimak setiap gerak-gerik Pak Samin dengan penuh harap sekaligus ketakutan. Saat dupa mulai menyala, asap tipis membumbung tinggi, membentuk bayangan aneh di antara dedaunan. Pak Samin mulai membaca mantra. Suaranya berat dan bergetar. Di tengah mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat api lilin padam seketika. Dari arah hutan, terdengar suara perempuan tertawa panjang, nyaring, dan menusuk hati. Warga saling pandang, beberapa menjerit, ada yang langsung berlari pulang. Setelah ritual, Pak Samin berkata pelan, "Woi Gombel marah." Ia merasa ada anak-anak yang disakiti dan diabaikan oleh keluarganya. Selama itu belum diobati, ia tak akan pergi. Suara Pak Samin membuat bulu kuduk Ayu merinding. Ia teringat semua pertengkarannya dengan ibunya, kata-kata kasar yang pernah diucapkan, dan tatapan sedih ibunya setiap kali mereka bertengkar. Sejak malam itu, Ayu mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan gelap, dikelilingi suara tawa perempuan dan tangisan anak-anak. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri diam di antara pepohonan. Mata perempuan itu merah menyala, namun di balik sorotnya ada kesedihan yang dalam. Ayu tak berani bercerita pada siapapun, ia hanya menulis mimpinya di buku harian, berharap semua hanya bunga tidur. Tapi mimpi itu datang setiap malam, selalu dengan suasana yang makin mencekam. Dalam satu mimpi, perempuan itu mendekat dan berbisik, "Kau tahu rasanya ditinggalkan, kan?" Ayu terbangun dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Napas terengah-engah dan perasaan bersalah yang makin menumpuk di dada. Pagi harinya, Ayu memberanikan diri bertanya pada Nenek Sarmi, tetangga tua yang dikenal bijak soal cerita-cerita gaib. "Nek, apa benar Woi Gombel hanya menculik anak-anak yang tak disayangi orang tuanya?" Nenek Sarmi tersenyum tipis, matanya menerawang jauh. "Anak-anak, kadang dunia ini kejam. Kadang ibu-ibu yang keras bukan berarti tak sayang, tapi karena terlalu takut kehilangan. Tapi hati-hati, kalau kau sering merasa sendiri dan tak disayang, roh jahat bisa mengintai." Jawaban itu membuat Ayu berpikir keras. Ia mulai memperhatikan ibunya, mencari tanda-tanda cinta di balik kerasnya sikap sang ibu.
ia mulai belajar memahami bahwa kasih sayang tidak selalu tampak dalam bentuk belayan atau pujian, tapi kadang justru dalam bentuk larangan dan teguran. Namun, perasaan bersalah tetap menghantui, apalagi saat suara tawa dan bisikan itu makin sering terdengar di malam-malam berikutnya. Di sekolah, suasana juga berubah. Beberapa teman Ayu pindah ke desa lain karena takut guru-guru mengurangi jam pelajaran dan melarang murid-murid pulang sendirian. Semua hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menanti kapan musibah berikutnya akan datang. Malam itu, suasana balai desa berubah menjadi ruang pengakuan. Para tetua dan ibu-ibu duduk melingkar, menyalakan lampu minyak, saling bertukar cerita yang selama ini hanya dibisikkan di balik tirai rumah. Pak Darto, kepala dusun yang biasanya tegas dan rasional, duduk di ujung, menatap kosong ke arah lantai tanah. Di sebelahnya, Nenek Sarme, orang paling tua di desa itu, mulai bercerita dengan suara serak yang berat oleh waktu. Zaman dahulu, suara nenek bergetar di antara desir angin malam. Desa ini belum seramai sekarang dulu, hanya ada beberapa keluarga. Suatu hari, seorang wanita muda yang belum dikaruniai anak difitnah mencuri beras di pasar. Padahal ia hanya kelaparan. Warga marah. Wanita itu diarak keliling kampung dan diusir ke hutan. Ia menangis, berdoa agar Tuhan membalas semua ketidakadilan yang diterimanya. Tak lama setelah ia menghilang ke dalam hutan, anak-anak di desa mulai satu persatu menghilang. Warga ketakutan, dan sejak saat itu, setiap malam, terdengar suara perempuan menangis di balik pohon beringin. Itulah asal mula Woi Gombel. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Api lampu minyak bergetar, membentuk bayangan menari di dinding tanah liat. Nenek Sarmi melanjutkan, Woi Gombel bukan makhluk jahat. Nanti ia hanya mencari anak-anak yang merasa tidak disayangi di alamnya. Ia merawat mereka seperti ibu sendiri. Tapi kalau sampai seorang anak terlalu lama diambil, jiwanya bisa hilang, tidak bisa kembali ke tubuhnya di dunia ini. Cerita itu membuat bulu kuduk Ayu merinding. Ia menoleh pada ibunya yang menunduk, mata berkaca-kaca. Sementara itu, Randy tampak menelan ludah, wajahnya pucat. Ketegangan terasa di udara. Di luar balai desa, suara angin menggoyang di daunan, disusul suara renting patah di kegelapan malam. Pak Samin, sang dukun, menimpali. Kalau ada anak hilang, harus segera dicari, bukan hanya secara fisik, tapi juga dengan ritual pengembalian jiwa. Kita harus meminta maaf pada arwah Woi Gombel, juga pada anak itu sendiri. Kadang, anak-anak hilang bukan karena makhluk halus, tapi karena kita sendiri yang lupa memberi kasih sayang. Ibu-ibu lain mulai bercerita. Ada yang pernah mendengar suara anak menangis di bawah kolong ranjang. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang lewat di belakang dapur. Semua cerita saling bersahutan, membentuk mozaik kisah pilu tentang kehilangan dan penyesalan. Semakin malam, suasana makin mencekam. Namun, di balik ketakutan, terselip rasa bersalah di hati setiap orang tua yang hadir malam itu. Saat pertemuan usai, warga pulang membawa segumpal cemas dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak mereka. Ayu berjalan pulang bersama ibunya dalam diam. Namun di setiap langkah, cerita Woi Gombel menggema di benaknya, membuatnya bertanya-tanya, apakah benar kasih sayang bisa menahan ajian gaib sekuat apapun. Di kamarnya, sebelum tidur, Ayu teringat kembali wajah-wajah anak yang hilang, juga tangisan ibunya ketika kehilangan ayah dulu. Ia menangis pelan, berharap semua hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Saat fajar tiba, hari-hari berikutnya berjalan dengan kecemasan yang tak kunjung surut. Ayu merasa semakin tertekan oleh larangan dan kekhawatiran ibunya. Setiap kali Ayu ingin keluar rumah, ibunya selalu membuntuti, menanyakan kemana pergi, dengan siapa, kapan pulang. Rasa lelah dan bosan menumpuk di hati Ayu, sementara keinginan untuk memahami ibunya pun perlahan-lahan luntur, digantikan rasa jenuh dan emosi remaja. Suatu sore, selepas pulang sekolah, Ayu ingin membantu teman-temannya mencari jejak adik Randy di pinggiran hutan. Ia sudah izin pada ibunya, namun Bu Warsi langsung menolak keras. Jangan macam-macam, Ayu. Kamu mau seperti anak-anak yang hilang itu. Dengar kata ibu. Ayu membanting tas, menahan air mata. Bu, aku bukan anak kecil lagi. Aku cuma ingin bantu. Randy, masa nggak boleh? Kenapa ibu selalu mengekang Ayu? Seketika suasana rumah menjadi panas. Bu Warsi menatap tajam, suaranya bergetar karena takut. Kamu nggak tahu rasanya jadi ibu yang kehilangan.
Satu-satunya keluarga ibu cuma kamu, Ayu. Kalau kamu kenapa-kenapa, ibu nggak kuat lagi." Ayu menangis, menahan isak. "Tapi Bu, aku juga butuh dipercaya." Ayu juga takut, tapi ibu terlalu mengekang sampai aku merasa nggak punya kebebasan. Pertengkaran itu menjadi titik balik. Setelahnya, Ayu mengurung diri di kamar, menulis curahan hati di buku harian. Ia merindukan ayah, merindukan masa kecil, dan berharap bisa bicara dari hati ke hati dengan ibunya tanpa harus berdebat. Di sisi lain, Bu Warsipul duduk lama di teras, menatap jalanan sepi. Air mata jatuh diam-diam membasahi pipinya. Ia sadar, rasa sayangnya telah berubah menjadi ketakutan yang berlebihan. Tapi ia tak tahu bagaimana harus mengungkapkan cinta dengan cara yang benar. Malamnya, Ayu bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di sebuah padang rumput luas, sendirian, lalu perlahan kabut turun, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan memanggil namanya. Ia mencoba lari, tapi tanah di bawah kakinya seperti menelan langkahnya. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang muncul, menatapnya dengan mata merah penuh duka. "Kau tahu rasanya kehilangan." Suara itu bergema dalam benak Ayu. Ia terbangun. Dengan napas memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi semakin dingin. Ayu dan ibunya hanya berbicara seperlunya. Namun di hati kecil masing-masing, mereka sama-sama rindu untuk bisa saling terbuka. Ayu semakin sering berdiam diri di kamar, sementara ibunya semakin rajin berdoa, berharap diberikan kekuatan menjaga satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Saat senja tiba, kabar buruk datang lagi. Anak tetangga yang baru berusia 5 tahun hilang saat bermain di halaman rumah. Warga kembali panik, kentongan dipukul, dan semua orang kembali keluar rumah, menyusuri lorong-lorong gelap dengan rasa takut. Di tengah kegaduhan itu, Ayu memutuskan keluar kamar, menatap langit senja yang memerah, dan dalam hati berjanji, "Aku harus menemukan jawaban. Aku tak mau ada lagi anak yang hilang, dan aku ingin bisa berdamai dengan ibu sebelum semuanya terlambat." Setelah kabar hilangnya anak tetangga yang baru berusia 5 tahun, kepanikan merambat seperti kabut ke setiap sudut desa. Kentongan berbunyi sepanjang malam, membuat siapapun sulit memejamkan mata. Orang-orang dewasa berkelompok mencari ke pelosok sawah, hutan bambu, hingga parit-parit kecil. Semua serasa sia-sia, hanya sisa sandal kecil ditemukan di dekat pohon pisang yang sudah tua, tepat di batas antara pemukiman dan kebun kosong yang dipercaya warga sebagai wilayah angker pagi. Itu, Ayu duduk termenung di teras rumah. Ia melihat Randy berjalan perlahan ke arahnya. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Mereka saling menatap, saling memahami tanpa perlu kata-kata. Ada luka yang sama dalam hati mereka, perasaan kehilangan dan ketakutan yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. "Ayo," suara Randy liril, "aku nggak bisa diam saja. Kalau cuma nunggu orang dewasa, adikku nggak bakal ketemu." Ayu mengangguk. Ia pun merasa hal yang sama. Akhirnya mereka sepakat hari itu, tanpa sepengetahuan orang tua, mereka akan mulai menyelidiki hilangnya anak-anak itu. Bukan sekadar mencari di kebun atau hutan, tapi juga menelusuri jejak gaib yang selama ini hanya jadi bisik-bisik warga. Mereka mulai dari rumah Pak Samin, dukun kampung. Pak Samin menerima mereka dengan pandangan tajam, namun penuh simpati. Setelah mendengar permintaan mereka, Pak Samin hanya berkata, "Kalau kalian benar-benar ingin tahu, kalian harus siap menghadapi apapun." Kadang, jawaban itu menakutkan. Ia memberikan sebatang kayu kecil berukir, katanya sebagai penolak bala, serta sebotol minyak wangi dari bunga 7 rupa. Langkah pertama mereka adalah ke tempat terakhir anak kecil itu. Terlihat kebun kosong dekat pohon pisang di sana. Suasana terasa aneh. Hawa dingin menusuk kulit meski matahari bersinar terik. Ayu merasa seperti ada yang mengawasi dari balik semak, dan angin bertiup membawa bisikan lirih seperti suara perempuan memanggil pelan. Randy menemukan seutas benang merah terikat di batang pohon pisang, dan di tanah ada jejak kaki mungil yang berhenti mendadak. Ayu memejamkan mata, mengingat mimpi-mimpinya selama ini. Di sana selalu ada suara anak-anak menangis dan sosok perempuan berambut panjang. Ia membisikkan mantra kecil yang diajarkan ibunya, berharap diberi keberanian. Mendadak, terdengar suara ranting patah dari arah semak. Mereka menoleh, namun hanya melihat sekelebat bayangan putih menghilang di balik pohon beringin. Hari itu, mereka terus menyusuri setiap sudut kebun, menemukan beberapa benda aneh, potongan kain lusuh, boneka kayu tua, dan bahkan bekas dupa yang sudah padam.
Semuanya mengarah ke satu titik pohon beringin tua yang dianggap keramat oleh warga desa. Saat Ayu mendekat, bulu kuduknya meremang. Ia merasa hawa hangat. Lalu tiba-tiba angin berhenti. Suasana menjadi sangat hening. Tepat di bawah pohon itu, mereka menemukan koretan di tanah, seperti goresan kuku yang membentuk pola melingkar. Randy mengambil ranting dan mencoba menghapusnya, namun semakin dihapus, pola itu semakin jelas. Ayu merasakan perutnya mulas, dan tiba-tiba pusing seperti ditarik kedua dunia yang berbeda. Sebelum pulang, mereka menabur garam di sekeliling pohon, atas saran Pak Samin. Namun, saat berjalan pulang, Ayu sempat menoleh ke belakang dan melihat sepasang mata merah menyala di antara akar pohon. Ia memejamkan mata, berdoa keras-keras, berharap semua hanya ilusi. Di rumah, Ayu dan Randy sepakat untuk merahasiakan temuan mereka. Namun di lubuk hati, mereka tahu apapun yang sedang mengintai desa mereka, itu nyata dan makin dekat dengan mereka. Malam-malam di desa Gombel kini semakin sunyi dan dingin. Lampu minyak dinyalakan sepanjang malam, dan suara hewan malam terasa semakin tajam di telinga. Setiap keluarga menambah ritual baru, menyimpan bawang putih di depan pintu, menggantung janur kuning, hingga membaca doa-doa khusus sebelum tidur. Namun, rasa was-was tak kunjung surut. Ayu dan Randy mulai memperhatikan keanehan lain. Ibu-ibu di desa, termasuk Bu Warsi, sering bermimpi buruk, melihat anak mereka digandeng wanita asing, mendengar suara tangisan anak-anak di kolong tempat tidur, atau melihat bayangan tinggi berdiri di pojok dapur. Saat malam tiba, beberapa anak kecil yang masih tersisa di desa juga menjadi pendiam, mudah menangis, bahkan kadang berbicara sendiri. Desa terasa seperti hidup di bawah bayang-bayang makhluk tak kasat mata. Suatu sore, Ayu mendatangi rumah Nenek Sarmi untuk mencari jawaban lebih jauh. Di sana, Nenek Sarmi tengah membakar dupa dan bersikir pelan. Ayu duduk, lalu dengan suara pelan bertanya, "Nek, apakah benar semua ini gara-gara Wui Gombel? Kenapa anak-anak bisa hilang, padahal mereka disayang keluarganya?" Nenek Sarmi mengelus kepala Ayu, menatapnya lama. "Kadang, bukan soal siapa yang sayang atau tidak. Ada saat di mana hati seorang anak merasa sepi, walau keluarga di sekitarnya. Kesedihan dan rasa sepi itu bisa jadi celah, dan dunia gaib akan memanfaatkannya. Wui Gombel hanya mengambil anak-anak yang jiwanya lemah, yang hatinya retak karena harapan yang pupus." Ayu merenung, teringat betapa sering ia merasa sendiri, walau ibunya ada di rumah. Ia mulai memahami bahwa kasih sayang memang tak selalu tampak di permukaan. Namun, ia masih penasaran kenapa semua ini harus terjadi di desanya. Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang belum diselesaikan? Petunjuk lain datang dari Pak Samin. Di balai desa, ia menunjukkan buku tua berisi catatan leluhur. Di sana tertulis kisah lama tentang ajian pelindung desa yang hilang, karena generasi muda enggan meneruskan ritual leluhur. Kita sudah lama meninggalkan adat dan tradisi, Ayu. Sekarang, ketika bencana datang, baru kita sadar bahwa keseimbangan dunia ini butuh penjagaan, kata Pak Samin. Malam itu, Ayu menulis semuanya di buku harian. Ia tahu, ada pesan yang ingin disampaikan. Bukan hanya soal ketakutan pada makhluk gaib, tapi juga soal pentingnya menjaga hubungan dan keseimbangan antar manusia, antar keluarga, dan antar dunia. Keesokan harinya, mereka berdua mengajak beberapa teman untuk mulai berdoa bersama di rumah masing-masing, berjanji saling menjaga dan saling menguatkan. Namun, di balik upaya mereka, malam tetap menyimpan misteri. Setiap kali matahari tenggelam, Ayu selalu merasa ada sesuatu yang menanti di balik kegelapan, sebuah kekuatan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Dan malam Jumat berikutnya, suara tawa perempuan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah-olah memanggil Ayu dan anak-anak lain untuk datang ke dunianya. Malam Jumat itu, desa Gombel seolah tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada satupun anak yang berani bermain di luar, bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan, seolah ikut bersembunyi dari sesuatu yang datang dari kegelapan. Di rumahnya, Ayu duduk gelisah di tepi ranjang, menatap cahaya remang dari lampu minyak yang menari di dinding bambu. Hatinya diliputi rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Bu Warsi, ibunya, berulang kali mengetuk pintu kamar, memastikan Ayu baik-baik saja. "Ayu, jangan keluar, nak, ibu mohon malam ini kamu di kamar saja," ucapnya dengan suara parau. Ayu hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan diri. Mesti gelombang ketakutan datang silih berganti.
Sementara itu, di luar rumah, suara kentongan menggema. Tanda darurat bahwa seseorang telah menghilang lagi. Randy berlari ke rumah Ayu, wajahnya penuh kecemasan. Ayu, adik aku. Dia hilang lagi. Warga bilang dia terlihat berjalan ke arah pohon beringin. Katanya terbata-bata, hati Ayu langsung mencelos. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Ia tak bisa membiarkan Randy sendirian. Tanpa sepengetahuan ibunya, Ayu keluar lewat jendela samping bersama Randy. Ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju pohon beringin tua. Sepanjang perjalanan, suara angin malam seperti membawa bisikan anak-anak, tangisan, dan tawa perempuan yang mengerikan. Setiap langkah terasa berat, tapi mereka tetap berjalan, didorong keberanian dan rasa cinta yang mendalam pada keluarga mereka. Saat mereka tiba di bawah pohon beringin, suasana berubah drastis. Udara mendadak dingin menusuk tulang, dan kabut tebal turun perlahan-lahan, membatasi pandangan. Dari balik kabut, muncullah sosok perempuan tinggi berambut panjang, dengan wajah samar dan mata merah menyala. Ia menatap Ayu dan Randy, lalu mengangkat tangannya, mengisyaratkan mereka untuk mendekat. Ayu merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Suara Randy perlahan menjauh. Tubuhnya menjadi ringan, dan tiba-tiba ia merasa ditarik masuk ke dalam lorong gelap tanpa ujung. Dalam sekejap, semua berubah. Ayu tidak lagi berada di dunia nyata. Ia melayang di antara dua alam, mendengar suara anak-anak menangis, memanggil-manggil nama ibu mereka. Di alam gaib itu, Ayu berdiri di hamparan tanah lapang yang suram, diterangi cahaya remang bulan yang tertutup kabut. Di sekelilingnya, ada puluhan anak kecil duduk berbaris. Wajah mereka murung, mata kosong menatap langit. Di tengah mereka, sosok Woy Gombel berdiri, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lirih yang menusuk hati. Ayu ingin berteriak, namun suaranya hilang di telan sunyi. Ia mencoba mencari Randy, tapi hanya bayangan samar yang melintas. Tiba-tiba, Woy Gombel menoleh padanya, menatap dengan mata merah yang penuh luka dan kerinduan. Kau sudah di sini, Ayu. Apa kau sudah siap meninggalkan rasa sakit di dunia? Suara itu bergema, terdengar di kepala Ayu. Ayu hanya bisa menangis. Ia teringat ibunya. Semua pertengkaran, semua kata-kata kasar yang pernah keluar dari mulut mereka berdua. Namun, ia juga teringat kasih sayang yang selama ini tersembunyi di balik larangan dan kekhawatiran. Dalam hati, Ayu memanggil nama ibunya, berharap ada keajaiban yang membawanya pulang. Di dunia yang penuh kabut itu, waktu berjalan lambat. Ayu berjalan di antara anak-anak yang diam membisu, seolah terpenjara dalam kesedihan yang dalam. Setiap anak bercerita dengan suara lirih tentang rumah yang sunyi, ibu yang terlalu sibuk, ayah yang sering marah, atau keluarga yang tak pernah memeluk mereka. Ayu mendengarkan, hatinya teriris. Ia mulai paham, Woy Gombel bukan sekadar sosok menakutkan, tapi juga lambang dari kerinduan dan luka yang tak pernah sembuh. Woy Gombel menghampiri Ayu, wajahnya yang semula menakutkan perlahan berubah menjadi lebih lembut. Ia mengelus kepala Ayu dan berkata, "Aku hanya mengambil mereka yang merasa tak dicintai, yang terluka hatinya. Di sini, mereka aman, tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya pelukan dan lagu pengantar tidur." Namun, Ayu merasakan sesuatu yang ganjil. Di balik kehangatan semu itu, ada kehampaan. Anak-anak itu memang tak menangis, tapi juga tak pernah tertawa. Mereka seperti kehilangan bagian jiwa yang paling penting, harapan untuk kembali ke pelukan keluarga. Suatu malam, saat semua anak tertidur, Ayu memberanikan diri mendekati Woy Gombel. "Bu, biarkan aku pulang. Aku rindu ibu. Aku ingin minta maaf. Aku ingin dipeluk ibuku. Meski dia kadang marah, meski dia kadang terlalu keras. Aku tahu, hanya cinta keluarga yang bisa mengisi hati ini." Mata Woy Gombel berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Ayu melihat sosok itu menangis. Air matanya mengalir tanpa suara. "Aku dulu juga seperti kalian. Aku kehilangan anak karena dunia yang kejam. Tidak ada yang memelukku, tidak ada yang memaafkanku. Itulah mengapa aku mencari anak-anak yang terluka," katanya pilu. Di dunia nyata, Bu Warsi melakukan segala cara untuk mencari Ayu. Ia berlari ke balai desa, meminta bantuan Pak Samil dan warga untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka menabuh kentongan, menyalakan dupa, membaca doa-doa dengan suara parau. Bu Warsi menangis terseduh, memanggil nama Ayu berulang kali, meminta maaf, mengakui semua kesalahannya sebagai ibu. Tiba-tiba, di alam gaib, Ayu mendengar suara ibunya penuh tangis dan penyesalan.
suara itu semakin jelas, menembus kabut dan sunyi. Ayu, pulanglah, nak, ibu sayang kamu. Maafkan ibu, maafkan semua kesalahan ibu. Air mata Ayu mengalir deras. Ia berlari ke arah suara itu, menembus barisan anak-anak dan kabut tebal. Woi Gombel hanya diam, namun matanya penuh pengertian. Pergilah, Ayu, jangan sia-siakan cinta ibumu. Kembalilah dan peluk dia untukku. Dengan sekuat tenaga, Ayu menerobos kabut. Ia merasa tubuhnya semakin berat, namun ia terus memanggil nama ibunya. Perlahan, dunia kabut itu memudar. Ayu merasakan tubuhnya ditarik, seperti diangkat dari air yang dalam. Dan tiba-tiba ia membuka mata di pelukan Buarse yang menangis histeris di lantai rumah mereka. Ayu memeluk ibunya erat-erat. Berdua menangis dalam kelegaan yang tak terlukiskan. Warga desa bersyukur, dan Pak Samin berkata, kasih sayang keluarga adalah ajian terkuat. Jangan pernah abaikan, jangan pernah lupakan. Namun, tidak semua anak kembali. Beberapa tetap tinggal di alam gaib bersama Woi Gombel di malam-malam. Berikutnya, suara tawa dan tangisan kadang masih terdengar di batas hutan. Namun, sejak hari itu, orang tua di desa Gombel belajar untuk lebih mencintai, lebih memeluk, dan lebih mendengarkan anak-anak mereka. Setelah Ayu berhasil kembali ke dunia nyata, suasana rumah masih diselimuti tangis kelegaan. Buarsi memeluk Ayu erat-erat, tidak peduli dengan warga yang memenuhi halaman rumah mereka. Semua mata tertuju pada Ayu. Sebagian menangis bahagia, sebagian lain menunduk haru, mengerti betapa tipis batas antara dunia manusia dan alam gaib. Pak Saming meminta semua warga berkumpul di balai desa. Malam itu juga, ia memimpin sebuah ritual besar, mengajak seluruh warga meminta maaf dan memohon perlindungan dari Tuhan serta leluhur. Di tengah lapangan, dupa dinyalakan, tabur bunga 7 rupa memenuhi udara dengan aroma menenangkan. Setiap orang tua di desa diminta berdiri di samping anak-anak mereka, berjanji tidak akan lagi mengabaikan, memarahi tanpa alasan, atau lupa memberi pelukan dan cinta. Buarsi mengambil mikrofon bambu sederhana, suara parau menahan air mata. Aku mohon maaf kepada Ayu, juga kepada seluruh anak-anak di desa ini. Jangan ada lagi yang merasa sendiri, jangan ada lagi yang merindukan pelukan ibunya, sampai harus hilang ke dunia lain. Kata-katanya menembus hati setiap orang yang hadir. Malam itu, desa Gombel seolah disucikan oleh air mata penyesalan dan pelukan hangat keluarga yang tersisa. Ayu tidak banyak bicara, ia hanya berdiri memandang langit malam, mengingat semua anak yang tidak kembali. Ia tahu, sebagian dari mereka mungkin sudah terlalu lama merasa sendiri, hingga akhirnya menemukan ibu di dunia lain. Tapi malam itu, Ayu merasa damai. Untuk pertama kalinya ia telah memaafkan ibunya, dan lebih penting lagi, memaafkan dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, suasana desa perlahan berubah. Orang tua lebih perhatian, lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka. Tidak ada lagi anak yang pulang larut tanpa dipeluk atau disambut senyuman. Tradisi lama dikembalikan. Setiap malam Jumat, keluarga berkumpul, saling bercerita, dan berdoa bersama. Pohon beringin tua di batas desa kini dipenuhi sajad dan doa. Bukan lagi sekadar simbol ketakutan, tapi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Namun, tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam. Kadang, di malam-malam tertentu, suara tawa lirih atau tangisan anak-anak masih terdengar dari arah hutan. Beberapa warga sesekali bermimpi bertemu dengan Woi Gombel, tapi kini mereka mengerti. Itu bukan sekadar hantu menakutkan, melainkan pesan, jangan abaikan anak-anakmu. Peluklah mereka selagi masih ada. Ayu tumbuh menjadi gadis remaja yang lebih bijak. Ye dan Randy sering mengumpulkan anak-anak di balai desa, mengajari mereka tentang arti keluarga, kasih sayang, dan keberanian menghadapi rasa takut. Setiap kali senja tiba, Ayu menatap matahari yang tenggelam di balik bukit. Tersenyum, ia tahu, dimanapun ia berada, cinta sejati selalu menjadi ajian terkuat yang bisa melindungi siapa saja dari kegelapan. Cerita tentang Woi Gombel tetap hidup di desa Gombel, tapi kini bukan hanya sebagai kisah menakutkan untuk mengekang anak-anak. Cerita itu menjadi peringatan abadi, kasih sayang dan kehangatan keluarga jauh lebih mujarab dari segala bentuk kajian atau ritual. Jangan tunggu hingga kehilangan, baru sadar betapa berharganya cinta yang sederhana. Dan di antara desa angin malam, di bawah cahaya rembulan yang pucat, suara lembut selalu mengingatkan, jaga anak-anakmu, jaga keluargamu, karena di antara dunia yang kasat dan tak kasat mata, cinta adalah jembatan yang paling kuat.